Salam animasi Indonesia. Ternyata untuk menghidupkan karakter animasi yang kita buat, cukup dengan menerapkan ke-12 prinsip dasar animasi. Menerapkan gerakan animasi, kita singkat menjadi animasi, sudah dilakukan oleh Walt Disney jauh sebelum Indonesia merdeka. Saya Mas B, kita akan membahas 12 prinsip dasar animasi bagian kedua dalam Animasi bersama Mas B di Teleos TV. Ke-12 prinsip dasar animasi diciptakan oleh Nine Old Men dari Walt Disney. Dua diantaranya yaitu Bapak Frank Thomas dan Ollie Johnston. Kali ini kita akan membahas prinsip dasar animasi dari 7 sampai dengan 12. Prinsip yang ketujuh namanya arcs. Arcs ini sebenarnya garis lengkung. Jadi sebenarnya pada prinsipnya semua makhluk hidup termasuk manusia dan hewan, gerakan animasinya itu akan membentuk sebuah lengkungan. Contohnya kalau tangan kita bergerak, ini ada poros. Jadi dimulai dari pusat dan tangan kita bergerak seperti lengkung. Artinya semua gerakan dalam makhluk hidup dan manusia maupun hewan menggunakan gerakan lengkungan di mana titik-titiknya itu akan menjadi seperti alunan atau lengkungan. Kemudian prinsip yang ke-8 namanya secondary action. Sebenarnya gerakan ini akan menambah dan memperkaya gerakan utama. Jadi misalnya gerakan utamanya itu sedang berjalan, lambaian tangan, naik turunnya kepala dan lain-lain, itu akan memperkuat gerakan animasi kita. Yang paling penting dalam prinsip ini, bahwa gerakan ini akan memberi penekanan, memperjelas apa yang dilakukan karakter. Jadi tidak menyita perhatian pada pemirsanya, tapi penontonnya langsung oh ini gerakan lagi apa. Misalnya animasi orang berjalan yang tadi, tangan di sisi tubuh yang disebut secondary action. Prinsip yang ke-9 namanya timing atau perhitungan waktu. Ini tergantung dari banyaknya jumlah lembaran dalam gambar animasi kita. Mengatur timing yang salah tentu saja jadi salah juga. Intinya gini, makin banyak frame gerakan animasi berarti akan semakin lambat. Atau sebaliknya kalau framenya sedikit pasti gerakannya lebih cepat. Contohnya gerakan memukul palu. Palu memukul paku. Duk, duk, duk. Kalau framenya cuma 3, palunya benar-benar memukul, tapi kalau frame-nya 5 malah kesannya seperti cuma menyentuh. Prinsip ke-10 namanya exaggeration. Sebenarnya paling gampang diartikan di bahasa Indonesia menjadi lebay. Sesuatu yang dilebih-lebihkan. Artinya agar penonton kita mengerti apa sih actionnya yang lagi dikerjakan di animasi ini. Jadi misalnya gerakan-gerakan seperti menghela nafas, ekspresi marah atau lagi sedih, atau apapun yang akan lebih penonton mengerti karena animasinya dilebih-lebihkan. Jadi film animasi adalah gerakan yang dibuat berlebihan ini bertujuan untuk menunjukkan kondisi seperti apa sebenarnya, tapi dalam bentuk yang lebih ekstrim. Misalnya saja menjadikan gerakan lebih karikatural. Apalagi kan ada kalimat film animasi yang nggak lebay, itu ya film biasa dong, bukan film animasi. Prinsip yang ke-11 disebut dengan solid drawing. Walaupun pada awal belajar animasi kita masih menggunakan 2D atau 2 dimensi, namun sebenarnya kita sudah harus membayangkan bentuk karakter dalam ruangan 3 dimensi. Jadi pada saat menggambar karakter, usahakan tidak tampak flat atau lurus atau gepeng, tapi mempunyai dimensi, maksudnya ada bentuknya, terasa volume, berat tubuh, dan solidnya. Jadi karakter ini misalnya ada yang dadanya bidang, perut dan bokongnya padat, rambutnya bisa dirasakan, dan seterusnya. Yang terakhir, prinsip ke-12 yaitu appeal. Dalam animasi sebetulnya appeal lebih dimaksudkan sebagai karisma pada seorang karakter atau seorang aktor. Appeal berarti mempunyai jiwa atau personality yang terpancar hanya dengan melihat karakter gambarnya. Jadi contohnya di sini, kalau melihat karakter jahat, dari sketnya aja kita udah bisa merasakan bahwa dia karakter yang dingin, culas, dan seterusnya. Atau kebalikannya, karakter yang baik, lucu, gendut, dan seterusnya bisa terlihat juga dari gambarnya. Artinya appeal. Jadi karakter desain amat sangat penting. Karena setiap penonton akan membaca sifat dan personality karakternya hanya dari goresan pensilnya. Kita jawab pertanyaan yang masuk ke dalam Facebook grup Animart dan Twitter Animart_camps. Yang pertama, saya pernah baca Mas, bahwa prinsip animasi ada yang berjumlah 28. Itu apa saja ya? Terus apa sih bedanya 12 prinsip dengan 28 prinsip? Oke,
Yang menulis tentang 28 prinsip, malah sebetulnya ada 29 prinsip, itu adalah Walt Stanfield. Dia sendiri memang animator dan pengajar animasi di Disney. Dia mengembangkan 12 prinsip menjadi 28 prinsip. Jadi kita akan mengerti kalau sebetulnya prinsip ini sudah dikuasai oleh orang-orang yang biasa membuat 2D, kemudian menerapkannya dalam 2D maupun 3D. Jadi ada pose, mood, plans, straight curve, dan seterusnya, ada 29. Tapi minimal dari 29 ini, 12 prinsipnya sama seperti 12 prinsip dasar animasi yang sudah saya jelaskan. Sedangkan 17 prinsip lainnya hanya merupakan pengembangan dan penambahan detail-detail. Sehingga ini merupakan penjabaran dari 12 prinsip itu sendiri. Jadi intinya tetap 12, cuman dalam 3D animasi ada tambahan seperti texturing, rigging, lighting, dan lain-lain. Tapi tetap sama sekali tidak melenceng dari 12 prinsip animasi, justru malah memperkuat. Kemudian pertanyaan yang kedua, karena saya animator 3D, 3 dimensi, dan 12 prinsip ini kayaknya 2D banget deh. Bisa nggak sih contoh 12 prinsip tapi dalam 3D animasi? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat karya di dalam YouTube buatan dari Mas Christopher Parker. Itu ada contoh penerapan ke-12 prinsip dasar animasi tapi dalam bentuk 3D. Demikian penjelasan tentang 12 prinsip dasar animasi. Stay tune terus di Telos TV. Saya Mas B, maju terus animasi Indonesia.